Pisau di tanganku ini akan kugunakan untuk membunuhmu. Saya mohon jangan. Sekarang saya akan membunuhmu. Jangan. Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir. Saya merasa kasihan padanya. Kalau saya membunuhnya, dia akan mati. Tapi jika saya meninggalkannya di sini, saya tidak akan mengotori tangan saya dengan darahnya. Saya akan meninggalkannya di hutan ini dan membiarkan dia dimakan oleh binatang buas. Baiklah Putri Salju, sekarang aku akan melepaskanmu. Pergilah dan masuklah ke dalam hutan. Putri Salju sekarang sendirian di hutan besar. Dia sangat takut dan mulai berlari. Akhirnya saat matahari hampir terbenam, ia datang ke sebuah rumah kecil. Rumah ini memiliki 7 kurcaci. Mereka sedang bekerja di tambang dan saat itu sedang tidak berada di rumah. Putri Salju pun masuk ke dalam dan menemukan segala sesuatunya lebih kecil, tetapi tersusun rapi dan teratur. Ada meja kecil dengan 7 piring kecil, 7 sendok kecil, 7 pisau kecil dan garpu, 7 cangkir kecil, dan di dinding ada 7 tempat tidur kecil. Putri Salju merasa lapar dan haus sehingga dia memutuskan untuk mengambil sedikit sayuran dan roti dari setiap piring dan minum setetes anggur dari setiap gelas. Karena begitu lelah, dia pun tidur di salah satu tempat tidur. Ketika malam datang, 7 kurcaci kembali dari tempatnya bekerja. Mereka menyalakan 7 lilin kecil mereka dan melihat bahwa seorang telah berada di rumah mereka. Siapakah yang telah makan dari piringku, menggunakan garpuku, dan memakan semua rotiku? Siapakah yang telah makan sayur dan minum dari cangkirku? Mereka merasa heran dan penasaran, siapakah orang yang telah masuk ke rumah mereka. Kemudian mereka menemukan Putri Salju sedang tidur di salah satu tempat tidur mereka. Ketujuh kurcaci itu pun berlari mengelilingi Putri Salju dan berseru takjub. Wah, dia begitu cantik. Mereka sangat menyukai Putri Salju dan membiarkannya tidur di tempat tidur mereka. Ketika Putri Salju terbangun, mereka menanyakan siapa dia dan bagaimana dia telah menemukan jalan ke rumah mereka. Putri Salju bercerita bagaimana ibunya telah mencoba membunuhnya, bagaimana pemburu membiarkannya hidup, bagaimana ia menjalankan seluruh hari hingga akhirnya datang ke rumah mereka. Para kurcaci merasa kasihan dan mengizinkan Putri Salju tinggal di rumah mereka dengan syarat Putri Salju harus mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, dan mencuci untuk mereka. Selain itu, mereka juga memperingatkan Putri Salju untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumah mereka. Sementara itu di istana, Ratu berpikir bahwa dia kembali menjadi wanita tercantik di seluruh negeri. Ratu pun kembali bertanya kepada cermin ajaib. Cermin, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Tapi Putri Salju juga
Tetapi putri salju lebih cantik 1000 kali daripada ratuku. Ratu pun terkejut dan tahu bahwa ternyata pembunuh pembunuh itu sudah membuang saya. Dia pun segera mencari putri salju dan akan membunuhnya sendiri. Karena ratu tidak akan tenang sampai cermin ajaib mengatakan bahwa ratu adalah wanita tercantik di seluruh negeri, bukan putri salju. Aku harus membunuh putri salju, meskipun nyawaku sebagai imbalannya. Ratu masuk ke kamar rahasianya dan membuat apel beracun. Esoknya dia menyamar sebagai wanita tua penjual apel. Wanita tua pergi ke hutan dan mencari tempat tinggal putri salju untuk menawarkan apel kepada putri salju. Putri salju menolaknya. Kau mau memakannya? Jikalau kau takut memakannya, maka aku akan memotongnya untukmu. Kamu memakan setengah dan saya setengahnya. Apel itu dibuat begitu berseni dan hanya setengah yang beracun. Ketika putri salju melihat bahwa wanita tua itu makan separuh bagian dari apel itu, keinginan untuk mencicipi semakin kuat sehingga ia akhirnya membiarkan tangan wanita itu memberikan apel yang setengah lainnya melalui jendela. Putri salju menggigit apel tersebut, belum sampai habis putri salju sudah jatuh ke tanah dan mati. Akhirnya dia mati juga. Ratu sangat senang. Dia pulang ke istana dan bertanya pada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Ratu senang karena sekarang dia kembali menjadi wanita paling cantik di negeri ini. Malam itu, para kurcaci pulang dari tambang. Putri salju tergeletak di lantai dan dia sudah mati. Mereka tidak bisa menghidupkan kembali. Mereka membaringkannya di atas usungan dan ketujuh kurcaci tersebut duduk di sampingnya, menangis selama 3 hari. Mereka akan menguburkan dia, tetapi mereka melihat bahwa dia tetap segar. Mereka membuat peti kaca untuk putri salju dan meletakkan putri salju di dalamnya, sehingga dia bisa melihat dengan mudah. Suatu hari, seorang pangeran muda datang ke rumah kurcaci dan ingin bermalam. Ketika dia masuk ke ruang tamu mereka, dia melihat putri salju terbaring di peti kaca, begitu cantik diterangi oleh 7 lilin kecil. Pangeran meminta mereka untuk memberikan kepadanya. Bolehkah aku mengambil peti kaca ini? Sebab aku tidak bisa hidup tanpa bisa melihatnya. Ketujuh kurcaci kasihan kepada pangeran itu dan memberikan peti kaca berisi putri salju kepada pangeran. Pangeran itu membawa peti mati ke istananya dan ditempatkan di sebuah ruangan di mana ia duduk di sampingnya setiap hari. Setiap dia pergi, peti kaca putri salju dibawa juga bersamanya. Suatu hari, pengawal yang membawa peti tersebut marah karena harus membawa peti kaca kemanapun pangeran pergi. Salah satu dari mereka membuka peti kaca, mengangkat tegak putri salju dan berkata, Kami terganggu sepanjang hari hanya karena seorang gadis yang mati. Lalu pengawal tersebut memukul punggung putri salju dengan tangan, kemudian
Potongan apel yang mengerikan keluar dari mulut Putri Salju dan Putri Salju hidup kembali. Akhir dari cerita ini adalah pernikahan antara pangeran dan Putri Salju. Putri Salju dan pangeran hidup bahagia selamanya bersama 7 huruf.